keadaan yang tidak sempurna, pasangan Richard dan Mildred Loving membuat sejarah ketika perjuangan mereka di negara bagian Virginia agar mengakui pernikahan antara mereka berhasil sampai ke Mahkamah Agung pada tahun 1967. Kisah cinta mereka menjadi berita utama hingga dijadikan film dengan adaptasi dari kisah cinta mereka dengan judul yang sangat sederhana, Loving. Tapi, siapakah sebenarnya Richard dan Mildred Loving? Berikut adalah ceritanya. Kisah nyata pasangan Loving mengungkapkan bahwa Richard Loving dan Mildred Jeter bertemu saat mereka remaja yang tumbuh di daerah yang sama di Virginia. Mildred bersekolah di sekolah kulit hitam dan Richard bersekolah di sekolah menengah kulit putih. Pada awalnya Mildred mengira Richard seseorang yang sangat arogan. Tetapi ketika dia mengenalnya, dia menyadari bahwa Richard adalah seorang yang sangat baik dan mereka diam-diam jatuh cinta. Setelah berkencan dan putus selama beberapa tahun, Mildred mengetahui bahwa dia hamil pada usia 18 tahun dan mereka memutuskan untuk menikah. Seperti di film, Richard bekerja sebagai tukang batu. Pasangan Loving menikah pada tanggal 11 Juli 1958 dan ditangkap 5 minggu kemudian ketika Sheriff County dan 2 deputi masuk ke kamar tidur mereka pada dini hari. Petugas bertindak atas laporan dari anonim dan ketika Mildred Loving memberitahu mereka bahwa dia adalah istrinya, Sheriff dilaporkan menjawab, "Itu bukan hal yang baik di sini." Pasangan itu kemudian ditangkap oleh polisi Virginia setempat dengan kejahatan mereka, yaitu mereka melanggar Undang-Undang Integritas Rasial tahun 1924 yang melarang pernikahan antar ras. Meskipun pasangan Richard dan Mildred Loving telah menikah secara sah di Washington DC, pernikahan mereka tidak diakui di Virginia. Pasangan itu awalnya mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Integritas Rasial negara bagian. Hakim mengizinkan mereka untuk melarikan diri dari negara bagian Virginia untuk menghindari 1 tahun hukuman di penjara. Pasangan itu kemudian menetap di Washington DC yang meskipun hanya berjarak beberapa jam dari rumah, terasa seperti alam semesta yang sama sekali berbeda. Selama 5 tahun berikutnya, pasangan Loving tinggal di pengasingan. Sementara mereka membesarkan ketiga anak mereka, yaitu Donald, Peggy, dan Sydney. Akhirnya pada tahun 1967, karena bosan dengan kota dan didorong oleh gerakan hak-hak sipil yang pada saat itu tengah ramai di Amerika Serikat, Mildred menulis surat kepada Jaksa Agung Amerika Serikat Robert F. Kennedy yang juga salah satu adik dari Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy, untuk meminta bantuan. Kennedy kemudian merujuknya ke American Civil Liberties Union yang setuju untuk menangani kasus tersebut. American Civil Liberties Union atau ACLU menugaskan seorang pengacara sukarelawan muda, Bernie Cohen, untuk menangani kasus ini. Cohen hampir tidak memiliki pengalaman dengan jenis hukum yang dibutuhkan oleh kasus Lovings, jadi dia mencari bantuan dari pengacara sukarelawan muda ACLU lainnya, Bill Hirschkopf. Hirschkopf dan Cohen mewakili Lovings dalam banding ke pengadilan distrik dan banding. Setelah kalah dalam kedua banding, mereka membawa kasus ini ke Mahkamah Agung. Kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung pada tahun 1967 dengan para hakim dengan suara bulat memutuskan untuk memenangkan pasangan tersebut. Keputusan mereka menghapus undang-undang segregasi terakhir yang tersisa di negara itu. Ketua Hakim Earl Warren menulis pendapat pengadilan seperti yang dia lakukan pada tahun 1954 ketika pengadilan memutuskan dalam Brown v. Board of Education bahwa sekolah terpisah adalah ilegal.
Setelah keputusan Mahkamah Agung tahun 1967, Richards dan Mildred dapat dengan bebas tinggal di Virginia lagi. Setelah dilarang dari negara bagian selama hampir 1 dekade, Richards membangun rumah untuk mereka di atas tanah yang diberikan kepada mereka oleh ayah Richards. Tempat di mana mereka membesarkan ketiga anak mereka, tempat yang dekat dengan rumah ibu Mildred dan keluarga Richards. Mereka tinggal di sana sebagai pasangan menikah sampai kematian Richard dalam kecelakaan mobil pada tahun 1975. Mildred terus tinggal di sana dan meninggal karena pneumonia pada tahun 2008. Melihat perjuangan pasangan Richard dan Mildred Loving, mereka membuat pepatah bahwa cinta menaklukkan semua. Terlihat begitu nyata.